Mbak permisi, boleh timbang ya? Ya, terima kasih. Sudahlah buah impor dicurangi dengan formalin di dalam negeri, buah lokal pun diakali. Buah jeruk dan mangga misalnya disuntik pemanis buatan atau nangka yang ditaburi pewarna tekstil kuning. Dengan fakta seperti ini, konsumenlah yang harus teliti. Tip reportase investigasi berikut ini semoga bisa membantu kita. Mbak, jadi berapa semuanya? Jadi 630 ya, boleh deh dibungkus. Penelusuran tim reportase investigasi membuktikan formalin pada buah impor telah ada saat komoditas buah masuk ke Indonesia. Namun meski formalin ditemukan pada sejumlah buah impor, tidak berarti semua buah impor mengandung formalin. Sayangnya, sampai kini belum ada peraturan tentang pengawasan formalin di pintu masuk pelabuhan Indonesia dan Bandara Soekarno-Hatta. Di lapangan pun petugas lalai mengecek buah-buah impor yang masuk. Barang kiriman ini harus ditahan sementara di instalasi-instalasi karantina dalam periode tertentu sampai pengujian cemaran kimia itu dinyatakan selesai. Tapi selama ini karena keterbatasan tempat sehingga sementara banyak langsung dikirim ke gudang ke cool storage daripada pemilik-pemilik buah segar. Untungnya pada Maret 2012 pemerintah akan memperketat masuknya buah dan sayur impor ke Indonesia. Pemerintah memangkas sejumlah pintu masuk buah dan sayur impor dari 8 pintu menjadi 4 saja, yakni Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta Banten. Pembatasan pintu masuk ini bertujuan melindungi petani nasional dan mencegah masuknya penyakit yang mengancam tanaman Indonesia. Dengan temuan tersebut, tentu kita, konsumen, harus ekstra waspada. Apalagi kita tidak boleh menutup mata pada fakta. Buah lokal produksi tanah air juga diakali oknum pedagang. Pelaku menyuntikkan pemanis sodium siklamat tanpa takaran jelas, serta pewarna tekstil pada buah berkualitas buruk dan buah yang masih muda. Dalam sekejap, mangga muda yang masam menjadi manis. Pun dengan nangka, menjadi terlihat matang setelah direndam pewarna tekstil. Kecurangan ini nyata dan terucap dari mulut pelaku yang kami samarkan menjadi apkir. buah itu kan yang mungkin ada asam gitu kan, kalau asam kita akali kayak dikasih pemanis gitu kan. Kalau misalkan buah kayak jeruk misalkan kuning dikasih pewarna ataupun nangka gitu kan, segala pokoknya bentuk buah gitu kan, yang warnanya gitu ikutin warnanya itu. Kalau misalkan untuk pemanisnya ya pemanis, kita pakai pemanis. Parahnya lagi, apkir menggunakan alat suntik dan jarum suntik bekas. Jarum itu kita cari di tempat yang rongsokan-rongsokan itu. Kalau kita cari tempat rongsok-rongsokan, biasanya kalau tukang rongsokan gitu kan ada yang sisa-sisa kayak ini, 1-2, memang jarang, cuman ada gitu kadang. Buah lokal yang dicurangi, bila cermat, jejak kecurangannya masih bisa terlihat. Buah mangga, jika dikupas kulitnya, pada daging buahnya terdapat luka bekas suntikan. Sedangkan buah yang diberi pewarna tekstil akan terlihat lebih mencolok dibanding dengan warna buah asli. Sayangnya, buah berformalin secara kasat mata sulit terdeteksi. Tidak bisa dilihat, cuman kelihatannya segar, bagus, baik, tidak ada kumannya. So, formalin itu untuk menghadapi mikroorganisme ya, pembusukan. Namun tetap ada cara praktis menghindari formalin masuk ke dalam tubuh lewat buah-buahan. Cuci, kalau bisa cuci dengan deterjen yang edible, 5 menit sampai 15 menit rendam, terus dibilas. Bisa juga pakai hidrogen peroksida tapnya food grade, itu bisa dapat di apotek. Selain pengujian di laboratorium, Anda bisa melakukan uji sederhana menggunakan tes kit formalin yang dijual bebas di pasaran. Jika sari buah yang dicampur cairan kimia menjadi berwarna ungu, berarti positif formalin.
Sementara itu, untuk menghindari lilin masuk ke dalam tubuh lewat buah-buahan, keriklah lilin pada buah itu. Lalu, buah direndam air hangat beberapa saat dan dicuci. Biasakan membeli buah sesuai kebutuhan dan dalam jumlah sedikit. Penyimpanan buah terlalu lama dalam lemari pendingin akan mengurangi zat gizi dan vitamin dalam buah. Tips mudah menghindari kecurangan buah impor adalah pilihlah buah lokal yang selalu ada sepanjang tahun seperti pepaya, nenas, pisang, atau sirsak. Perjalanan dari panen buah lokal ke tangan konsumen memakan waktu relatif pendek sehingga tidak perlu pengawet atau lilin. Atau belilah buah lokal musiman pada saat musimnya, seperti mangga di musim panen raya mangga. Lagi pula, membeli produk buah lokal akan menguntungkan para petani buah tanah air. Tim Reportase Investigasi. Mbak, ini kan udah dipetik, boleh dibikin jus ya? Oh, boleh, Mas. Boleh. Ya. Terima kasih. Di tengah banyaknya makanan yang dicurangi, semoga kita tidak menyerah dalam usaha menjadi konsumen cerdas. Kini simak informasi terhangat hari ini di Reportase Utama. Saya Evan Kurnia, sampai jumpa. Mas, ini kebetulan ada yang udah jadi. Oh, udah jadi. Waduh, cepet banget. Dicobain ya. Ya, silahkan.